Warga Canberra, Australia sangat multikultural. Berbagai macam suku bangsa datang dan tinggal bertahun-tahun di kota ini. Mereka hidup bersosial dengan damai satu sama lain. Bahkan tahun 2018 ini, Canberra baru mencanangkan Hari Rekonsiliasi sebagai hari libur nasional untuk menunjukkan komitmen toleransi antara penduduk asli dan pendatang. Nah, kali ini saya mengunjungi Capital Region Farmers Market, tempat bagi warga Canberra berkumpul dan berbelanja di Sabtu pagi. Di pasar ini, pengunjung bisa menemukan buah, sayur, bunga, atau tanaman segar yang dijual langsung dari para petani. Bukan itu saja, pengunjung juga bisa berkeliling memilih berbagai macam jajanan untuk sarapan. Jadi ternyata kue ini sangat terkenal di Canberra. Setiap hari dia selalu mengubah rasa-rasanya, pilihannya baru semua. Dan ini saya tadi milih rasa coklat mango. Cobain. Enak banget, lembut. Dan rasanya nggak terlalu manis, juga enak banget. Keliling-keliling lagi cari kue-kue yang lain. Strawberry. What I did, I said. Sfogliatelli. Sfogliatelli. Yeah, very good. Meski hanya buka setiap hari Sabtu dari pukul 7:30 pagi hingga pukul 11:30 siang, mengunjungi Capital Region Farmers Market selalu menjadi agenda rutin warga Canberra. Sore harinya saya bermain ke pasar malam versi Darwin bernama Mindil Beach Market. Terletak di jalur ikon yang menghadap pantai Mindil, ada lebih dari 200 kios dengan berbagai hal yang ditawarkan, mulai dari kuliner hingga aksesoris khas Australia. Mindil Market tidak buka sepanjang tahun. Biasanya, pasar malam ini dibuka antara bulan Mei sampai Oktober. Beruntungnya saya. Oke, pertama-tama saya akan mencoba yang satu ini nih. Burger buaya. Ini merupakan kuliner khas Darwin. You gotta come back and let us know if you liked it. Do you like it? I love it. Is it taken from Darwin? It's from the crocodile farm in Darwin. It's very mild meat, so I do a special seasoning on there, just with a bit of coconut, lemon myrtle, and garlic. That goes so well together. It's actually dry because the meat is very juicy, so it takes a bit of that wetness and makes it flavoursome. I hope you like it. I can't wait to try it. Let me know if you like it. Thank you. Have a great evening. Daging buaya. Setelah itu, saya pun mencoba makanan lain, yaitu kerang yang diambil dari Australia Barat. Setelah menunggu selama kurang lebih 10 menit, akhirnya jadi juga nih kerang khas Australia. Namanya sih kerangnya tadi saus mornay. Kalau misalnya di Indonesia biasanya kerangnya tuh saus tiram atau saus padang gitu ya. Kalau ini tuh pakai keju, ada saus krimnya juga. Wah, pastinya enak banget nih. Semakin malam, pasar semakin ramai saja. Tak heran, objek wisata ini mendatangkan keuntungan ekonomi berupa membuka lapangan kerja bagi lebih dari 1.000 penduduk setempat dan menyumbang lebih dari 15 juta dolar Australia setiap tahunnya.
Satu kata yang muncul dalam benak saya ketika berjalan di kota ini. Ramai. Ya, suasana di kota ini tak pernah sepi. Motor dan mobil hilir mudik bersamaan dengan pejalan kaki. Tidak heran, kota ini dinobatkan sebagai kota terpadat kedua setelah Hanoi, ibu kota Vietnam. Salah satu tempat yang selalu menarik perhatian wisatawan ialah Bintai Market ini. Di Pasar Bintai, wisatawan bisa mencari segala jenis oleh-oleh, dari kopi khas Vietnam, obat-obatan tradisional, hingga pernak-pernik kerajinan tangan. Di Bintai Market ini kita bisa beli oleh-oleh khas dari Ho Chi Minh City, dan kita juga bisa jajan makanan karena sepanjang lorong ini semuanya isinya makanan. Saya mau coba spring roll lokal dari Ho Chi Minh City. Nah, ini dia spring rollnya. Ada juga yang versi mentah, spring roll, tapi saya coba yang goreng. Yummy. Enak banget. Isinya ada ayam dan sayurannya. Lumayan untuk mengisi perut sambil jalan-jalan. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita eksplor dari kota ini. Seperti bangunan Reunification Hall yang saat ini menjadi istana kepresidenan, atau bangunan-bangunan kuno lain yang didominasi gaya arsitektur Prancis serta berbagai cerita di baliknya. Meski matahari sudah tenggelam, bukan berarti perjalanan saya di Pulau Lipe telah usai. Ada satu lokasi lain yang menjadi favorit wisatawan untuk berjalan-jalan di waktu malam ketika berada di pulau ini. Nah, jika travelers memilih untuk bermalam di Pulau Lipe, travelers bisa mengunjungi Koh Lipe Walking Street yang buka dari jam 6 sore hingga jam 12 malam. Di sini tuh ada toko makanan, ada toko baju, ada massage, dan bahkan ada paket-paket wisata yang bisa travelers pilih untuk rencana liburan berikutnya. Di Koh Lipe Walking Street, travelers juga dapat menemukan berbagai toko aksesoris khas Thailand yang dapat menjadi alternatif oleh-oleh yang dapat travelers bawa pulang. Toko lain yang juga mudah ditemukan adalah makanan. Setelah berkeliling, saya tertarik mencoba salah satu jajanan khas Thailand yang banyak dijual di toko-toko makanan di sini. Namanya Noti. Kalau saya perhatikan, cara buatnya sangat mirip dengan cara membuat kulit martabak di Indonesia. Adonan yang mulanya berbentuk bulat, kemudian dilebarkan dan digoreng di atas minyak panas. Kulit kemudian dilipat-lipat sehingga berbentuk persegi panjang dan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Ternyata ada varian lain yang menggunakan isian telur, persis seperti martabak telur jajanan malam di Indonesia. Setelah matang, noti kemudian dipotong-potong. Dari potongannya saja sudah terdengar keringnya kulit noti. Untuk pelengkap, di atasnya ditambahkan susu untuk manis dan jadilah roti saya. Sekarang saya mau nyobain noti yang katanya cemilan khas Thailand. Jadi tadi saya lihat dibuatnya dari kulit, kayak kulit martabak gitu sih. Terus digoreng, terus dikasih susu.
manis, agak-agak gurih, pastinya crunchy, enak banget. Semakin malam, walking street ini semakin dipadati pengunjung yang sebagian besar merupakan turis. Meski di gapura depan tertulis jika walking street ini buka hingga pukul 12 malam, toko di sini kebanyakan telah bersiap tutup ketika waktu menunjukkan pukul 10 malam. Salah satu tempat New Central Community atau tempat berkumpulnya komunitas di Pattani, Thailand ialah Pattani Bazaar. Di sini ada lebih dari 200 toko. Kira-kira jualan apa saja dan ada apa saja selain pakaian di sini ya? Yuk kita lihat. Selama berkeliling di lokasi bazar tersebut, saya menemukan toko penjual gamis, kerudung, baju koko, sepatu, topi, tas, dan masih banyak lainnya. Karena Pattani, Thailand Selatan mayoritas penduduknya ialah Muslim, saya tertarik melihat harga kerudung atau hijab karena tokonya cukup banyak. Harga hijab di sini beragam dan terjangkau, mulai dari 45 hingga 790 baht, tergantung jenis bahan dan motifnya. Ya, jika dirupiahkan, seharga Rp22.000 hingga Rp360.000. Ketika bertanya kepada beberapa penjual hijab, ada di antara mereka yang mengaku mengambil barang dari Malaysia sebagai negara tetangga. more than 250 stores, yes. We have a different size, like this size and the bigger size, because we focus on different things, different type of products and everything. Pattani is not famous in terms of the business, so, but now we change their mindset, they change the ideas, they feel impressed in the Pattani market, so I think after this they have a lot of investors to be here. So you won't make it like icon, Pattani icon? Icon, yes. In this province, But not icon like Bangkok, yes. Okay, thank you. You're welcome. Rasa penasaran wanita mendorong saya untuk ke dalam salah satu toko. Dan benar saja, saya menemukan satu kain kerudung yang menarik hati. Oh, swadika. Jadi ini dia salah satu motif yang menurut aku bagus dan tadi dipakein sama mbaknya. Harganya pun hanya 100 baht. Kalau dirupiahin sekitar 40 ribuan lah ya. Bagus kan? Matching lagi sama baju aku. Buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, Anda akan puas berkeliling melihat barang yang diperjualkan di 250 toko yang ada di Pattani Pasar. Bagaimana? Sudah menjadi tambahan daftar wisata berbelanja Anda jika melancong ke Thailand Selatan?
Saya hanya melihat beberapa baju yang sebenarnya handmade atau kerajinan tangan. Jadi sebenarnya bentuknya lucu-lucu banget dan harganya kalau dirupiahin cukup lumayan mahal, yaitu sekitar 300. Finlandia dikenal sebagai negara yang kaya akan ide-ide inovatif. Bahkan, ibu kota Finlandia, Helsinki, disebut-sebut sebagai detak jantung desain dunia. Saat ini saya berada di Design District. Kenapa namanya Design District? Karena di area ini terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual keperluan rumah tangga dengan desain Finlandia. Wow. Nah, ini area Design District. Ada banyak sekali toko-tokonya. Yang warna hijau ini merupakan toko desain dan interiors. Titik merah ini toko fashion and beauty. Titik orange ini untuk jewelry. Jadi semuanya lengkap ada di map ini. Terdiri dari 25 jalan dengan ratusan toko, Design District menjadi ruang kreatif berkualitas bagi para desainer lokal. Tidak sembarang orang dapat membuka toko di area ini. Ada tahap seleksi yang harus dilalui. Well, we have some traditions in design, and a lot of people know some big names like Alvar Aalto, for example, and we really like products that are quite functional and timeless, and something that you can also use for a long time. So I guess that's became quite well known abroad also. What's the characteristic of Finnish design? We're often inspired by nature. There's something like quite simplistic about it, but still it can also be like a bit playful or quirky. Jadi ini merupakan gaya desain dari Finlandia, menggunakan banyak material kayu dengan warna-warna yang natural seperti biru, abu-abu, dan juga desain yang sangat sederhana. Material kayu dapat memberikan kesan hangat dan alami, karena di musim dingin warga Finlandia tidak bisa menikmati alam seperti pada musim panas, sehingga mereka berusaha memasukkan unsur alam ke dalam rumah. Sementara warna netral dapat membuat ruang terkesan lebih luas, cerah, dan hidup. Selain itu, meski bergaya minimalis, desain Finlandia memperhatikan detail dan menggunakan bahan berkualitas tinggi.
Jadi kalau di negara-negara Eropa Barat seperti Paris lebih banyak belanja fashion seperti tas, baju. Tapi kalau di Finlandia lebih banyak belanja barang-barang seni dan desain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.